Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan ceramah tentang ciri-ciri negara yang hancur. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita dapat mengambil pelajaran dan menjaga bangsa serta negara kita. Suatu negara tidak hancur hanya karena diserang dari luar. Seringkali kehancuran dimulai dari dalam. Ada beberapa ciri negara yang mulai menuju kepada kehancuran. Yakni yang pertama, hilangnya kejujuran dan maraknya korupsi. Ketika amanah dijual, jabatan dipakai untuk kepentingan pribadi, dan uang rakyat disalahgunakan, maka pondasi negara menjadi rapuh. Kemudian yang kedua, hilangnya keadilan. Jika hukum hanya tajam kepada yang lemah, tetapi tumpul kepada yang kuat, masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Keadilan adalah salah satu tiang berdirinya sebuah negara. Kemudian yang ketiga, rusaknya moral masyarakat. Ketika rasa malu hilang, fitnah dianggap biasa, kebohongan menyebar, dan akhlak tidak lagi dihargai, maka kerusakan sosial akan semakin besar. Kemudian yang keempat, perpecahan di tengah masyarakat. Jika masyarakat saling membenci, saling menjatuhkan, dan tidak lagi memiliki persatuan, maka negara menjadi lemah. Kemudian yang kelima, rakyat tidak peduli terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Negara yang maju dibangun dengan ilmu, sedangkan kebodohan membuka jalan menuju kemunduran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalil ini menunjukkan bahwa kehancuran atau kemajuan sebuah negeri dimulai dari perubahan perilaku masyarakatnya. Kemudian tentang kezaliman yang membawa kerusakan. Al-Quran surah Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdzu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhzahu alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu sangat pedih, lagi sangat keras. Kemudian tentang amanah yang hilang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila amanah telah disia-siakan,
maka tunggulah kehancuran. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana amanah disia-siakan ya Rasulullah? Beliau menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Dalam hadis riwayat Bukhari dan hadisnya sahih. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadis ini sangat cocok untuk menjelaskan tentang korupsi, ketidakadilan, dan rusaknya sistem pemerintahan. Kemudian tentang persatuan, Al-Quran surah Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Kemudian diriwayatkan dari Imam Malik, seorang khalifah pernah bertanya tentang keadaan suatu negeri dan sebab kehancurannya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa rusaknya masyarakat sering diawali oleh rusaknya pemimpin dan hilangnya nilai agama di tengah manusia. Apa maknanya? Jika amanah hilang, Bapak Ibu kaum muslimin, keadilan ditinggalkan, dan manusia lebih mengikuti hawa nafsu daripada kebenaran, maka kerusakan merajalela, kerusakan akan meluas. Kemudian ada juga nasihat terkenal dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, Allah menegakkan negara yang adil walaupun kafir penduduknya dan pemimpinnya, dan tidak menegakkan negara yang zalim walaupun muslim penduduknya. Ungkapan ini sering dikutip para ulama untuk menjelaskan bahwa keadilan adalah salah satu pilar kuat sebuah masyarakat. Maksudnya bukan membandingkan agama suatu negara, tetapi menekankan bahwa kezaliman dapat merusak tatanan sosial. Kemudian kisah lain dari Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau melihat banyak kerusakan di masyarakat, beliau mengingatkan bahwa musibah yang menimpa suatu kaum sering berawal dari perbuatan manusia itu sendiri. Beliau mengajak masyarakat untuk memperbaiki akhlak, bertaubat, dan kemudian kembali kepada kebenaran. Kaum muslimin, kaum muslimat, para ulama sejak dahulu telah mengingatkan bahwa kehancuran suatu negeri tidak selalu datang karena musuh dari luar, tetapi seringkali dimulai dari dalam negara itu sendiri. Apa tadi? Hilangnya amanah, rusaknya akhlak, dan hilangnya keadilan. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai generasi penerus, tugas kita bukan hanya mengkritik, tetapi juga memperbaiki. Kita mulai dari diri kita sendiri. Jujurlah, disiplinlah, hormati orang lain, terus belajar dan menjaga persatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maka marilah kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.